Nah, shear wall sendiri dapat dimodelkan dengan beberapa cara. Contohnya dengan dinding, kemudian kombinasi dinding dan kolom, ataupun dengan kolom sendiri ya. Nah, cara pemodelan ditentukan dari penulangan shear wall tersebut. Nah, pada contoh ini, shear wall kita akan bagi menjadi komponen special zone ataupun non-special zone ya. Nah, di mana special zone biasanya dikenal dengan boundary element yang ditandai dengan penulangan seperti kolom. Nah, pada contoh shear wall ini, kita bisa melihat di bagian ujung-ujungnya ini penulangannya seperti kolom, yaitu terdapat sengkangnya. Sedangkan untuk di bagian tengah seperti W2A ditulangi seperti dinding karena hanya ada tulangan horizontal dan vertikal tanpa adanya sengkang di sini. Nah, untuk kasus seperti ini kita akan membagi WC1 dan WC2 menjadi kolom dan akan mengisi antaranya yaitu W2, W2A, W3A dan W3 dengan elemen dinding. Hal ini untuk memudahkan pengerjaan kita ketika nanti akan mengisi tulangan di bagian TRB. Pertama, kita lihat terlebih dahulu. Shear wall kiri dan kanan memiliki sumbu simetris di grid 14 ya di sini. Sehingga kita hanya perlu membuat shear wall sebelah kiri dan kita bisa melakukan mirror ke shear wall yang sebelah kanan. Pertama, kita akan masuk ke elemen kolom. Ya, di sini kita bisa lihat pada gambar ini tidak ada pembagian WC1 maupun WC2. Karena WC1, WC2 hanya ditampilkan pada bagian detail ya, detail penulangan. Nah, sehingga kita tidak bisa melakukan identifikasi dan akan melakukan pemodelan secara manual ya. Nah, langkah pertama kita bisa menambahkan tipe-tipenya terlebih dahulu dengan cara mengklik plus pada elemen list dan klik rectangular kolom. Nah, di sini pada bagian name kita bisa rubah menjadi WC2 ya dan kita ubah ukurannya sesuai dengan gambar yaitu 350 dan 800 ya. Untuk WC1 karena bentuknya L, maka kita bisa tambahkan dengan parametrik ya. Nah, kita klik plus, klik parametrik kolom, dan kita pilih bentuk yang sesuai yaitu LD ya tipe ini. Nah, parametrik kolom ini juga bisa digunakan untuk memilih tipe-tipe kolom lainnya. Yang mana di sini contohnya ada di bagian ini ya untuk pilihan kolomnya. Nah, setelah kita memilih tipe LD, nah bisa kita melihat parameter yang harus kita isi, di mana ketebalannya adalah A dan D, serta panjang dari setiap sisinya diwakili oleh notasi B dan C ya. Nah, dari gambar kita bisa melihat bahwasanya A dan D memiliki ketebalan 350 ya di sini. Sedangkan untuk B dan C memiliki ketebalan yang berbeda ya, yaitu B memiliki panjang 3150 dan C memiliki panjang 800 sesuai dengan gambar training yang terdapat disediakan ya yang sudah disediakan. Kemudian kita klik OK dan mengubah nama menjadi WPC1, kita klik enter ya. Oke. Kemudian kita akan coba gambar WC2 sehingga kita akan klik WC2 dan melakukan klik point pada tombol di atas. Nah, di sini kita akan menggambar WC2 di bagian sisi kolom ini sesuai dengan detail yang ada di gambar detail ini ya.
Nah, ketika akan melakukan penggambaran, kita bisa mengubah insertion point dari kursor kita dengan F4 atau tombol Fn F4 untuk beberapa tipe laptop lainnya ya. F4 dapat kita tekan berulang-ulang untuk memindahkan insertion point dari kursor kita ya. Nah, seperti ini. Nah, pada gambar pojok ini saya akan menggunakan sudut kiri bawah untuk memodelkan dan klik pada model. Begitu juga untuk bagian sebelah kanan bawah ya. Nah, untuk bagian ujung bawah kita bisa melakukan F4 lagi dengan sudut atas ya dan klik pada model. Nah, untuk menghilangkan kursor ini kita bisa klik kanan. Dan selanjutnya kita bisa lihat secara 3D ya di sini. Nah, WC2 sudah selesai dimodelkan di bagian ujung. Kemudian kita akan memodelkan WC1 yang terdapat pada sudut dari shear wall ini. Kita klik WC1 dan klik point. Nah, lalu kita akan menggunakan cara yang sama yaitu F4 untuk mencari titik insertion yang mudah kita aplikasikan. Nah, kita bisa menggunakan sudut dalam atau sudut luar untuk bisa memodelkan WC1 ini. Lalu kita klik kanan. Nah, untuk WC1 bagian kanan dan bawah, ini tidak bisa kita lakukan secara poin karena orientasinya berbeda ya. Namun di sini kita bisa menggunakan fitur mirror ya untuk memirror dari sebelah kiri ke sebelah kanan ataupun ke bagian bawah. Nah, di sini kita klik select dan kita pilih item yang akan kita mirror. Kita klik kanan, kita klik mirror ya. Kemudian kita ambil sumbu mirrornya di sini di grid 8. Kita klik di titik sini ya. Kemudian kita klik di titik lainnya yang lurus. Nah, perhatikan bahwasanya sumbu lipat tidak harus panjang ya, melainkan cukup diwakili oleh garis yang akan kita buat. Nah, ketika kita klik pada titik kedua, maka TAS akan melakukan mirror dan menanyakan apakah kita akan menghapus entity awal atau sumber entity awal yang kita mirrorkan. Nah, karena kita tidak ingin menghapus, maka kita akan klik no. Yang mirip seperti AutoCAD ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kolom sudah dimirror ke bagian kanan. Kemudian kita akan melakukan mirror ke bagian bawah ya. Kemudian kita klik select dan kita pilih seperti ini, kita blok untuk dua tipe WC1 ini. Nah, kita klik kanan, kita mirror dan kita mirror ke grid G sini ya. Nah, secara horizontal. Nah, jangan lupa kita klik no ya supaya tidak menghapus model awal. Nah, di sini kita lihat shear wall sudah kita buat menjadi satu kesatuan ya. Berikutnya kita akan mengisi di bagian tengah sesuai dengan detail tulangan yang ada di sini, di mana W2 dan W2A memiliki tebal 350, W3A memiliki tebal 200, dan W3 memiliki tebal 250 ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian wall dan kita tambahkan 4 tipe wall yang baru ya. Nah, untuk melakukan top copy dari wall yang sudah kita buat, kita bisa klik tombol copy di elemen list. Pertama, kita akan mengubah nama dari masing-masing wall. . 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
Kemudian melakukan pengubahan pada bagian thickness atau ketebalannya, di mana untuk W2 dan W2A dengan ketebalan 350 kita isi. Kemudian W3 memiliki tebal 250 dan W3A dengan tebal 200 ya kita isi di sini. Berikutnya kita bisa menggambarkan dengan cara memilih salah satu tipenya. Kemudian kita klik pada tombol line ya. Nah, nah di sini kita bisa menarik garis seperti ini. Nah, dimulai dari ujung kolom yang sudah tadi kita modelkan ya. Nah, jika kita ketika kita menarik garis, namun garis dindingnya di sini berada di luar garis yang seharusnya, kita bisa melakukan menekan tombol F4 ya untuk dapat memindahkan insertion point ya dari penggambaran berdasarkan line ini ya. Lalu selanjutnya kita klik di bagian ujungnya dan melakukan klik kanan ya untuk menyelesaikan komen ataupun memutuskan dinding. Nah, jika kita ingin menggambarkan item yang berbeda, kita klik pada jenis yang berbeda, contohnya W2A, dan melakukan penggambaran seperti cara yang tadi ya, yang pertama tadi ya pada W2. Nah, kita lakukan. Oke. Kemudian W2. Dan terakhir W3A ya. Nah, ini kita gambarkan. Ini untuk W3. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa klik select ya. Dan kita lihat 3D. Shear wall sudah selesai dan menjadi satu kesatuan ya. Satu sistem shear wall. Nah, ini dapat kita copy pemodelannya ke shear wall bagian kanan. Atau bisa juga dengan melakukan mirror. Kita terlebih dahulu melakukan selection ya kepada seluruh shear wall yang sudah kita modelkan tadi. Nah, namun di sini kita lihat ya jika kita melakukan block select hanya bagian wall saja yang terpilih. Hal ini karena kita sedang aktif pada elemen wall. Nah, sehingga kolom tidak terpilih dia. Nah, bagaimana caranya agar kolom supaya bisa terpilih? Ya, kita hidupkan tools di bagian bawah ini cross element select ya. Dan kita lakukan blok pada shear wall ini. Dan bisa kita lihat cross element select ini dapat kita nyalakan untuk mengcopy ataupun memirror atau pemilihan terhadap elemen yang berbeda dari elemen aktif yang kita klik di sebelah kiri ini. Nah, di sini kita akan blok dan kita klik kanan terus pilih mirror ya. Nah, mirror. Kemudian kita bikin garis proyeksinya di grid 14 ya. Nah, di sini kita oke. Nah, dan terlihat secara tiga dimensi model kita sudah selesai ya untuk lantai basement.